Di zaman revolusi industri kerja diatur dengan mekanisme kontrol. Di zaman ini kerja harus dikembangkan dengan pemberdayaan, pembukaan wawasan, dan penemuan diri, self-discovery. Itulah syarat kita mencapai tingkat mastery, untuk menciptakan masterpiece, dan bukan hasil karya model pabrikan. Di Naik 1% kali ini, kita akan membahas tentang kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Kerja yang terbaik adalah kerja yang melibatkan Sang Pencipta alam semesta, yang telah memberikan kita kerja, dan untuk siapa kita sesungguhnya bekerja. Ikhlaskan batasan kemampuan tubuh, pikiran dan jiwa, jadilah tangannya di dunia, dan serahkan semua hasil hanya padanya. Saat Sang Pencipta bekerja, tak ada lagi batasan dari yang bisa Ia hasilkan, antara lain melalui kerja kita. Orang bilang, the sky is the limit, langitlah yang menjadi batas. Tapi dengannya di sisi kita, bahkan langit pun bukan batasan. Banyak orang melakukan sebuah aktivitas kerja hanya kerja. Berharap dengan kerja keras yang dilakukan bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Nyatanya tidak seperti itu, kerja hanya sekedar kerja, bukan menjadi hal yang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, jikalau tidak didukung dengan cara yang cerdas dan hati yang ikhlas. Sebelum mengenal beberapa cara kerja setiap orang, sebaiknya kita bisa memperkirakan pada diri sendiri, bahwa Anda dalam melakukan aktivitas hanya mengandalkan kerja keras, atau hanya sudah naik tingkat di level berikutnya, yaitu dengan pola yang cerdas dan hati yang ikhlas. Berdasarkan pembelajaran Stephen, dipaparkan 3 kerja as yaitu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas yang akan kita bahas sebagai berikut. 1. Kerja keras. Kerja keras adalah kerja yang lebih banyak menggunakan sebuah tenaga. Kenapa seseorang bisa dikatakan sebagai kerja keras? Yaitu saat pekerjaan yang dilakukan dengan tenaga atau otot dan butuh stamina yang keras dan kuat. Apapun yang dihasilkan akan sama dengan tenaga yang dikerahkan. Misalkan seorang kuli bangunan dengan kapasitas kerja 8 jam per hari, akan memperoleh gaji sesuai dengan yang sudah dikerahkannya selama 8 jam tersebut. Jika ingin menambah penghasilan, maka ia juga harus kembali mengerahkan tenaga, dan jam kerja untuk mendapatkan hasil yang lebih. Selain itu juga, kerja keras sangat menguras tenaga, yang nantinya kondisi kesehatan Anda akan sangat terganggu, ketika melakukan sebuah aktivitas yang panjang dan kurang istirahat. Hal utama yang wajib dimiliki pekerja keras untuk mendapatkan hasil yang besar, selain disiplin, harusnya memiliki tekad yang pantang menyerah pada semua tantangan. Jatuh bangun lagi sampai Anda berhasil. 2. Kerja cerdas. Kerja cerdas merupakan satu tingkat lebih tinggi daripada kerja keras. Kerja cerdas tidak hanya mengandalkan fisik atau tenaga yang kuat, melainkan adanya peran otak dalam berpikir untuk mengambil suatu tindakan, atau aktivitas secara lebih efisien dan efektif. Kerja cerdas menggeser titik tumpu, agar hasil yang didapat menjadi lebih maksimal, dengan tenaga yang dikeluarkan secara efisien. Bisa dilihat ketika kita melakukan kerja cerdas, kita akan menyimpan sebuah energi yang lebih. Sehingga kelebihan energi bisa dialokasikan kepada aktivitas lainnya, dengan lebih optimal. Mereka yang melakukan kerja cerdas, akan lebih cepat mendapatkan keuntungan, penghasilan ataupun laba dengan mengotak-atik otaknya, agar bisnis yang dijalankannya semakin maju dan berkembang. 3. Kerja ikhlas. Arti kerja ikhlas meliputi kerja keras dan kerja cerdas, dengan menyertakan sikap ikhlas dan niat yang ikhlas. Keikhlasan adalah perbuatan yang sifatnya kerelaan hati. Orang-orang yang berada di posisi kerja ikhlas sudah berada di puncak gelombang alfa. Beberapa tipe seseorang yang kerja ikhlas, yaitu seseorang bekerja dengan tenang, membuang energi negatif sehingga tidak akan mudah marah, selalu bahagia atas pekerjaan yang dilakukan serta ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Dalam mencapai 3 jalur ikhlas, ada 2 jalur yang harus seseorang lewati, yakni
1. Jalur pencapaian atau achievement. 2. Jalur achievement adalah jalur objektif. Misalkan, seseorang mendapatkan penghasilan lebih karena kegigihan dalam bekerja. Seseorang mendapatkan pangkat dan kedudukan yang tinggi karena pencapaian kerjanya dan sebagainya. Jalur achievement bisa didapatkan melalui kerja keras dan kerja cerdas. Sifat jalur ini hanya berorientasi pada dunia dalam jangka waktu pendek, sehingga setelah kita tidak dapat mempraktikkan kerja keras atau kerja cerdas lagi, maka seseorang tidak akan berada pada jalur achievement. 1. Jalur achievement sama dengan 80% kerja keras plus 20% kerja ikhlas. 2. Jalur hidayah atau barokah sama dengan achievement plus 20% kerja ikhlas. Berkaitan dengan kerja 3 ikhlas di atas dengan mantra kecerdasan, yakni terdiri dari A. Kerja keras personality dan mentality. Artinya, seseorang yang masih bekerja keras, ia masih berada pada level personality dan mentality, di mana ia masih memikirkan diri sendiri, tingkah laku dan kehidupan manusia. B. Kerja cerdas personality, mentality dan morality. Artinya, seseorang yang telah mencapai puncak bekerja secara cerdas, ia masih berada di level personality, mentality dan morality. Ia sudah naik satu tingkat dari kerja keras dan telah memikirkan morality dalam kehidupan dan bekerjanya. C. Kerja ikhlas mentality, morality dan spirituality. Di mana, orang-orang yang telah mencapai kedudukan bekerja ikhlas telah memikirkan morality dan spirituality. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana personalitinya namun telah memikirkan pada spiritual dan bekerja secara teratur dan membuang hal-hal negatif dalam pikirannya. Sekian dulu pembahasan kita tentang kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih.